Yesus itu murni utusan Tuhan. Bagi yang percaya, hanya manusia yang bukan Tuhan inilah yang harus mati untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kenapa setiap kali orang Islam ini sudah tahu dia ini agamanya Islam, tapi kalau mau sholat ini harus pakai tua, Bang, harus mengajak. Iya. Kenapa emang dengan tua, Bang? Ya itu kan mengganggu, Bang. Kalau mengganggu ya pindah ke Belanda, negara majikan. Kenapa harus pindah? Lah, kan terganggu di negara yang mayoritas Islam, ya pindah ke negara Kristen. Lah, buktinya banyak di sana kok. Yang di luar negeri sana banyak orang Muslim juga tinggal di silakan. Mayoritasnya Kristen. Anda kalau tidak suka dengan kebisingan toa, pindah ke Belanda kah, atau di mana negara Vatikan atau apa, Bang? Kan bisa. Saya bukan tidak suka, Bang. Saya mau bertanya, karena apa setiap orang Islam itu sholatnya harus pakai toa, seakan-akannya itu Tuhan itu menjauh sekali. Loh, emang Tuhan yang dipanggil kalau sholat? Kan bukan Tuhan. Terus apa, Bang? Setan? Ya orang Islam yang dipanggil sholat. Ya berarti kan orang Islam itu kan dungu semua. Kenapa sudah tahu tapi harus dipanggil? Nah, cobalah bandingkan. Tuhan mengajarkan orang Yahudi menyembah hari Sabtu. Kalian hari Minggu. Coba. Seperti itulah cerminannya. Kalau ke kalian Anda mengatakan kami dungu, lebih dungu lagi Anda. Tuhan bukan manusia. Hari Minggu Anda biji sakar Anda sembah hari Minggu. Siapa bilang orang hari Yahudi? Di Siapa mana bilang orang Yahudi nyembah? Di mana perintahnya Minggu? Di mana? Lah, perintah hari Minggu itu rayakanlah hari rayamu yang disamakan dengan hari Minggu. Makanya kami mana perintahnya hari Minggu? Mana perintah hari Minggunya mana? Tunjukkan dulu. Idiot kan Anda? Gak ada perintahnya Minggu kok bilang Minggu. Mana perintah Minggunya mana? Yang bingung saya ini sama orang Islam. Ya kenapa Anda bingung? Pindah aja, ngapain di sini kalau gitu? Ini kan negara yang diperjuangkan mayoritas umat Islam merdeka dari agama Kristen. Kenapa Anda sewa? Saya bukan persoalkan tentang agama Islam yang ada di Indonesia, bukan. Terus kenapa Anda ribut dengan toa? Kenapa? Ya itu kan mengganggu. Loh, kenapa kamu diganggu? Sumbat telingamu pakai tai sapi, tai babi. Seharusnya kau yang disumbat mulutmu pakai tai sapi, tai babi. Kenapa kau emosi? Coba bayangkan kalau itu lonceng gerejamu itu. Emang ada perintah loncengnya di gerejamu? Lonceng kau merasa itu. terganggu? Apa lonceng? Lonceng apa lonceng? Lonceng apa? Bunyinya apa lonceng? Sebelum ibadah. Lonceng sebelum ibadah, tapi kan sama-sama bunyi. Kucluk. Loh, bukan kayak kamu memanggil itu setiap waktu. Derita lu. Kalau kau nggak suka dengan keadaan itu, kau kesana di negara majikanmu Belanda. Cuma bodoh. Bukan derita. Kalau saya bodoh, saya jadi ikut agamamu. Kau itu kau buka dulu maskermu. Nah, ribut dengan masker sekarang kan? Ribut dengan masker. Inilah kalau mental penjajah, yang paling bodoh, agama warisan penjajah begini. Orang pakai masker dilarang, orang pakai toa dilarang. Penjajah begitu karakternya. Giliran kau potong babi di mana-mana, asap babimu di mana-mana boleh. Tidak bisa kubayangkan kalau kalian yang mayoritas di Nusantara ini. Apalah jadinya kami umat Islam kau buat. Minoritas saja gini kelakuanmu. Kami nggak pernah ribut dengan lonceng nyakitin telinga itu.
Aku punya kantor jaraknya itu cuman ada sekitar 100 meter. Setiap bunyi lonceng itu kayak telinga ini ditusuk linggis. Nggak ada kami kemudian protes. Memang ada aneh-anehnya kau itu. Ikut aja ke negara yang datang membawa ajaran agamamu. Jangan di sini. Gini, kalau ada orang Kristen ngomong memahami seluruh isi Alkitab, saya bilang itu bukan Alkitab, bukan perkataan Allah, bukan ada lagi rahasia Allah gitu loh. Jadi kita ini gini. Jadi ada tertulis juga dari kebodohan Allah, dari kebodohan Tuhan untuk seperti kepintaran manusia tidak akan bisa melampaui. Itu ibarat perkataan dari kebodohannya, apalagi dari kekuasaan kepintarannya. Maksud saya kira-kira begitu. Jadi sungguh salah kalau manusia memaknai Alkitab itu benar-benar dia katamlah kalau di bahasanya. Jadi gini maksud saya tentang Yesus kan, apalagi dia kan kita percaya itu memang ya firman jadi manusia. Jadi perkataannya juga kalau dibilang menjadikan Tuhan gitu kan, kalau dari sisi manusia kan menjadikan Tuhan gitu, tapi memang dia Tuhan. Dari awalnya dari jawaban saya yang tadi itu statement yang 3 dari Tuhan Yesus langsung itu tuh, aku dari atas berarti dari surga, Anda dari dunia berarti kan dari bawah, tentu dunia manusiawi, sama tentang Filipus. Nah maksud saya gitu kira-kira Bang Juma. Nah, 3 poin tadi yang abang sebutkan ini, setelah sampai kepada murid Yesus, menurut Yesus, mereka percaya Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kalau apa yang tertulis semua dipercaya, termasuk saya, guru, Tuhan, Nabi. Kan, di antara 2 poin tadi itu bang. Setelah 3 poin ini yang Anda sebutkan sampai kepada murid Yesus, menurut Yesus, muridnya percaya dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Coba diulangi yang secara 3 poin yang Anda maksudkan tadi kan, ya. menurut Yesus itu kan sampai juga di murid-muridnya kan. 3 poin Ya, ini tentu. sampai kan. Kata Yesus, ketika 3 hal ini sampai kepada muridnya, muridnya percaya kalau Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan. Tergantung, bukan semuanya masih bertanya-tanya. Di saat itu juga kan Filipus masih bertanya, padahal sekian lama engkau bersama aku. Nah, tapi kalau Yohanes Pembaptis Yesus baru kok kita yang mulai ngomong. ke sana. Hah? Yesus Iya. kok yang ngomong, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi 3 poin bahkan 1000 poin yang Yesus sampaikan sudah Yesus berikan kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya. Endingnya muridnya percaya Yesus utusan Tuhan. Nah, sabar dulu. Udah ketemu Bang Juma. Sebenarnya udah ketemu. Nah, itulah dia, makanya dia disebut utusan. Tentu kalau yang saya ucapkan tadi, nggak ada manusia di dunia ini yang berstatement gitu, aku dari atas loh, kalian dari bawah. Sebelum Abraham aku udah itu ada. ucapan apa? Nah, Itu ucapan sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? ya tentu di saat ditanya di situ kan bingung juga pasti. Enggak bingung muridnya, mereka Yesus mengatakan, muridku enggak bingung, muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka enggak bingung, Yesusnya yang memproklamirkan, yang mendeklarasikan, muridku seluruhnya percaya aku utusan Bapa. Kenapa Anda memaksakan 3 poin ini sebagai Tuhan? Karena abang bukan muridnya. Abang ini pengikut orang-orang yang Elohim berikan hadiah Tuhan berupa Yesus. Karena Anda bukan orang Farisi, Anda bukan ahli Torah, Anda bukan mahkamah agama, maka Anda mencari-cari judul. Oh, ini loh sebabnya sampai dia juga Tuhan. Ini loh sampai dia juga disebut Tuhan karena dia adalah Tuhan. Tidak begitu, Bang.
Yesus itu utusan Tuhan, tetapi Tuhan bagi orang jahat. Intinya itu di situ. Jadi jangan berpura-pura nggak paham. Jangan lagi abang mengatakan Bang Suma nggak ngerti, karena itu bukan kitab Bang Suma, nggak ada Roh Kudus. Tidak. Yesus itu murni utusan Tuhan bagi yang percaya. Tetapi bagi yang tidak percaya, Yesus itu Tuhan. Titik. Karena memang Tuhan sudah melantik dia. Bahkan Paulus mengatakan apa? Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati disalib, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Apakah Elohim itu harus mati dulu untuk jadi Tuhan? Kan tidak. Hanya manusia yang bukan Tuhan inilah yang harus mati untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Yesus itu Tuhan, betul, tapi untuk kelompok tertentu. Siapa mereka? Orang-orang jahat yang menolak Yesus. Kenapa bisa demikian? Tuhan mengutuk mereka. Makanya orang Yahudi tidak menuhankan Yesus, karena mereka tidak percaya terhadap ketuhanan Yesus meskipun sudah dilantik. Makanya nubuatan tentang Kristen itu tertulis di mana, Pak? Nubuatan tentang Kristen itu tertulis di Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Celakalah engkau yang menyeberangi lautan, Paulus. Menjelajahi daratan, Paulus. Mentobatkan orang di luar untuk menjadi pengikutmu, Paulus. Setelah kau jadikan dia pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti pengikut orang Farisi lebih jahat daripada mereka. Kenapa? Orang Farisi ketika Yesus dilantik sebagai Tuhan, mereka bertobat. Tetapi di luar orang Farisi malah membantu untuk menguatkan Yesus itu Tuhan, malah mengajak orang lain menuhankan Tuhan yang dilantik oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Makanya dikatakan 2 kali lebih jahat. Orang-orang Farisi bertobat kok. Apa buktinya dia bertobat? Anda baca KPR 2:37, 38, 39 sampai 40. Mereka bertobat kok. Nah, sedangkan orang di luar Farisi justru menerima dengan tulus, bahkan sampai mati memperjuangkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal itu adalah Tuhan-Tuhanan buat orang Farisi, bukan Tuhan beneran. Tapi karena Anda sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran menuhankan Yesus, maka ucapan-ucapan Yesus Anda paksa. Oh, ini bukti dia Tuhan. Nubuatan untuk orang lain, ini buat nubuatan untuk Yesus. Tidak ada nubuatan untuk salib, ini nubuatan penyaliban. Tidak ada nubuatan nebus dosa dengan darah manusia, ini nubuatan untuk nebus dosa. Segala macam tetap bengeknya Anda lakukan untuk membenarkan, maka disebutlah 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itu. Silakan. Bukan kita yang membuatnya, jadi itu udah tertulis semua kan. Ya kalau baca Injil aja udah jelas kok. Kalau nggak usah semua dibaca, kalau tentang Yesus kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes aja udah jelas semua kok. Ada di situ kan mulai sebelum disalib sampai salib sama setelah bangkit 40 hari di dunia, menunjukkan ke murid-muridnya, menunjukkan diri ke murid-muridnya, terus dia naik ke surga, kan itu ada semua. Ada semua kok, udah jelas. Ya, kita kan bukan membuat-buat, memang ya faktanya dari Yohanes 1 ayat 1 itu kan udah jelas. Ya memang itulah, memang dia firman jadi manusia. Ya makanya memang harus kembali ke Tritunggal. Memang seandainya saya bukan Tritunggal, nggak bisa saya mengenal Yesus, mengenal Tuhan yang menyatakan diri gitu loh, sama pengorbanannya, kesetiaannya gitu loh Bang Juma. Ya memang baik Bang, ketika Yesus itu dijadikan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan, ada nggak mereka mengatakan ya memang Yesus Tuhan kok?
Memang Yesus itu adalah Tritunggal kok. Memang Yesus itu adalah Elohim yang turun jadi ke bumi kok. Ada kayak gitu bang? Enggak ada. Malah mereka bersedih. Malah mereka merasa terpukul. Makanya di dalam bahasa Yunaninya itu disebut kata nuzo. Kata nuzo itu artinya mendengarkan Petrus mengatakan bahwa yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Tuhan untukmu. Mereka sangat merasa terpukul. Kata nuso itu artinya kayak jantungnya itu ditusuk pakai tombak yang sangat tajam. Mereka sangat tersakiti dengan keadaan itu. Mereka sangat terganggu dengan ucapan itu. Sampai-sampai mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Petrus mengatakan, bertobatlah dan tinggalkan angkatan jahat ini. Bukan malah mengatakan, oh memang Yesus itu Tuhan kok, memang Yesus itu ada Tritunggal kok. Tidak, malah mereka disuruh bertobat. Mereka bersedih, mereka terpukul, mereka mendengarkan sebuah kalimat yang sangat ganas menyakiti hati mereka. Itu bahasa Yunani itu, kata nuso itu bahasa sindiran yang sangat menyakitkan. Artinya gini, saya meskipun benci Yesus, saya meskipun ingin membunuh Yesus, tapi kan Tuhanku sudah Elohim dari nenek moyangku. Aku ini penyembah Elohim. Cuman karena saya nggak mau bangsaku dirampas oleh Roma, maka karena orang ini saya ingin membunuhnya. Tetapi Tuhanku Elohim, saya sabat. Murid Yesus tidak cuci tangan aja saya protes. Saya ini ahli Taurat, Tuhanku Elohim. Kok tiba-tiba saya disuruh menuhankan Yesus? Bukannya saya benci, bukannya justru saya benci dia, makanya saya bunuh dia karena saya nggak percaya. Kok sekarang saya malah dituhankan dia? Akhirnya dia sangat terpukul. Ini berlebihan kali nih Elohim. Apa dosaku Elohim? Jangan kau ginikan aku. Akhirnya Petrus mengatakan apa? Tinggalkan angkatan jahat ini. Bertobat kalian, bertobat. Kalian telah menyalib Yesus, bertobat. Tinggalkan angkatan jahat ini. Artinya, jangan kau jadikan apa yang menjadi Tuhan kutukan samamu itu jadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Keluar dari sana. Makanya orang Farisi justru mengajak orang lain yang 2 kali lebih jahat daripada mereka sendiri. Nah, abang sebagai bukan pelaku penyaliban, bukan juga Yesus diberi untuk Tuhan kepada abang, tetapi karena abang menerima ajaran itu dari mereka orang-orang Farisi ini, maka anda harus, aduh nggak ada jalan ini, gimana cara? Oh, kita bikin konsep baru. Apa itu? Yesus itu adalah satu pribadi dari satu hakikat dengan Tuhan. Kita bikin. Akhirnya konsep itu terjadi. Kenapa? Tritunggal itu ada karena tidak berhasilnya akal manusia Kristen Katolik Tritunggal untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi sudah terlanjur jadi Tuhan bagi orang jahat, maka dipaksa dia 3 pribadi, satu hakikat. Itu konsep dari mana itu? Karena ketidakberdayaan orang-orang Kristen menjadikan Yesus, membuktikan Yesus sebagai Tuhan pencipta dan bumi lah. Sampai mereka mengatakan, Tuhan kami Yesus yang tak berdaya ini harus juga duduk setara dengan Tuhan yang benar dong. Makanya lahirlah Tritunggal. Tante Paulus. Halo. Kenapa dong Santo Paulus? Santo Paulus itu suci daripada yang kau Orang beri salam dulu, beri salam. Kok ajaran Paulus kasih itu kok suci loh. begitu? Paulus tidak pernah doyan tempe loh. Paulus itu Siap. baik. Kau Tidak kenapa? doyan bebek. Oke? Baik-baiklah, baik-baiklah. Oke. Aku bicara. Buka kamera, buka kamera. Kalau nggak hujat Kristen kau nggak bisa cekek kau cuma. Setan kau, iblis kau. Buka kamera dulu, Ibu. Jangan emosi Nggak nah. perlu aku buka kamera, ngapain? Loh, Kalau kau nggak Kan bisa kita- hujat, kau nggak bisa cekek. saya hujat apa coba? Ada nggak saya hujat? Kau tuh suka ngarang bebas. Apa Bedanya contohnya? Kau bikin kau punya lain lagi. Ih, memang kau ini memang Coba Ih, apa? Saya ngarang apa? ular berbisa memang kau nih. Saya ngarang apa? Kau tuh ular. Ular kau tuh. Ngarang Ular apa, artinya tidak Ibu? beda dengan iblis. Saya ngarang apa? Cerita apa? yang Memang kau suka ngarang bebas. Apa Bila itu? kau ngarang, Contoh. aduh malu. Malu Contohnya jadi apa? orang. Contohnya apa, Ibu? Bisa cekek cari duit di sini kau.
Duitnya siapa yang aku cari? Itu, Ya kan dari saudara muslimku sendiri. iya karena kamu hujat. Jadi Saya hujat itu yang apa? bodok-bodok yang lain tuh mengangkat-ngangkat gitu. Saya hujat apa tuh? Orang-orang di bawah sayang aku kok. Memang ular berbisa. Aku disayang loh. Aku disayang. Cemburu dia. Aku semakin banyak duit. Oh, Masya Allah. Emosi dia teman-teman. Jadi aku hujat apa? Aku hujat apa? Ibu kalau mau bertobat dari agama yang sekarang, Bisa ngomongnya itu, Ya. Kau Ibu. alat kau ini nanti, terkutuk kau ini. Ibu, saya bukan Yesus. Terkutuk Yesus kau itu ini. yang dikutuk itu Yesus, Ibu, jangan saya. Tunggu aja tanggal mainmu. Jangan kayak gitu. Kok Kau saya selalu kok jadi menghina Tuhan Yesus. Kau lihat aja kau. itu saya lagi yang dibilang hina coba. Ngurus Saya ini tuh yang kau sampai yang mati masih bangkit busuk di kuburan sana, gak bisa bangkit, gak bisa bangun. Dia yang Ngurusin. menghina, dia yang menghina loh. Ngurusin bangkitmu itu, gak usah Nah, main. dia yang menghina kok. Bangkitmu itu kau Boleh bangunin, dibilang. bangkitmu itu. Ya Allah ya Karim. Inilah Bangkitmu aja gambaran. gak bangun-bangun, kau ngurusin orang lain. Inilah gambaran Kristen kan sesungguhnya. Gambaran Bayangkan, apa? Kau itu yang gambaran iblis. Siapa bayangkan tahu? kalau kalian yang Gambaran mayoritas iblis di ular berbisa Indonesia. itu kau. Hah? Saya melakukan Kau itu apa, gambarannya Ibu? ular. Bahasa Saya Jawanya melakukan ulo. apa? Bahasa Saya Indonesianya melakukan apa? ular. Itu Saya kau melakukan tuh. apa? Kok benci kali ya ibu ini sama aku? Memang ular berbisa kau itu. Katanya ajaran kasih. Kok begitu? Iya, tapi kalau engkau menghujat terus. Aku menghujat apa? Sampean baru menghujat. Kau ngurusin Al-Qur'anmu itu, jangan kau. Ya justru Al-Quran saya Makanya ini saya yang bilang saya kau cari urus. cekek di sini dengan kau menghujat. Enggak ada Kristen. urusan, Kalau kau yang tidak kasih hujat saya Kristen, saudara-saudaraku kau tidak bisa sendiri. cekek, iblis. Al-Quran Ular saya berbisa. mengatakan Inna ja'alna syayatin awliya alilladzina la yu'minun. Apa itu? Yang kamu sembah itu setan. Itu Al-Quran Kau saya yang mengatakan setan, itu. Yang kau sembah itu yang setan, yang iblis. Al-Quran saya Surgamu mengatakan aja itu. surga seks. Wa iya du'una illa Oh, syaitan surgamu aja marida. pesta seks. Coba. Itu iblis namanya. Nah, itu kan menghujat kan? Kalau Menghujat surga dia, saya menghujat. itu kan di sana doa, bukan Menghujat dia. bidadari yang susu besar. Makanya kamu kena tendangan dari TikTok karena kamu itu menghujat gitu loh. Kau tuh yang menghujat. Jangan kau balikan fakta. Seluruh dunia pun tahu kau tuh iblis. Tadi Kau barusan menghujat kau orang. mengatakan Seluruh dunia kami pun menyembah tahu bangke kau katanya. tuh iblis. Sementara Kau kami tidak menyembah menghujat. Nabi Muhammad. Seluruh dunia Yang pun menyembah tahu. mantan bangke. Yang menyembah bangke itu kan Anda. Menghujat kau itu. Nah, giliran ditanya kenyataan. Maria Kenapa datang kamu ngurusin mencari Yesus? apa? Maria Yesus itu datang mati, dia bisa mencari. bangkit. Maria Yesus datang itu bisa mencari bangkit, mayat orang yang Tuhan. mati. Mayat Kau sembah Tuhannya apa? dicari gitu loh. Kena sihir pun. Asal jangan Tuhan kena tombak. Kena tombak itu karena dia sendiri yang rela mau wafat di kayu Ya salib. enggak ada urusan yang Tuhan kena tombak. Daripada Gimana kau sih? punya yang kena itu, kena sihir di gua Hira sana. Ya itu kan bukan Tuhan kami. Nabi Muhammad bukan kasihan Tuhan. Memang Nabi iblis Muhammad ular bukan berbisa Tuhan. memang kau ini. Nah, itu kan kalau sudah kayak Bangke begitu kau. deh. Emosi dia. Orang Kau bahas memang bangke kau kebenaran. ini. Semua Maki-maki ustaz aja tidak terus. seperti kau. Ustaz yang lain Mereka tidak bukan seperti apologet. kau. Seluruh dunia ini ustaz Beda kau dengan saja yang saya kayak iblis. apologet. Saya memang Kau spesialis saja yang kayak iblis. menghalau Seluruh dunia ustaz misionaris, hanya kau saja yang kayak memurtadkan iblis umat ular Islam berbisa begitu. bangke kau ini. Lah emosi dia, Seluruh teman-teman. dunia ustaz tidak seperti kau. Saya tahu Seluruh kau dunia begini, gayamu tidak begini seperti- marah. Saya tahu kau marah, tapi yang dibawa itu basah kan? Iya kan? Jangan-jangan kau lagi maki-maki, tapi tanganmu yang saat itu lagi kerja bakti. Jadi gini. Itu nyanyi mulai tadi itu acara apa itu? Maaf. Jadi menurut Bibel Acara ada apa banyak itu? Allah. Allah itu bikin murtad kamu ya. Jadi menurut Bibel ada banyak Allah. Artinya Cuma gini. gantian ngomong itu gantian. Allah.
Kamu bikin dosa kamu itu. Aku masa dimarahin Oke, jadi Hei, yang mengerjakan seorang manusia adalah para Ini- Allah. Para Allah, ampunilah dia. Allah ya Rasulullah. Allah. Memang ada seperti ini Bang Juma, harus ada yang seperti ini biar membawa kerusakan itu. Para Allah, ampun. Kau nggak pernah baca Bibel ya? Kau tanya lagi saya. Nggak pernah Bibelnya kamu itu, kau palsu semuanya, kitabnya kamu palsu. Baca ayatnya. Cuma kau HKBP yang saya temukan seperti itu. Kau doang. Jadi Yahweh Coba, adalah saudaraku Tuhan Mas, segala ini Tuhan, Allah segala Lan- Allah. landasannya ini Bible atau apa sih ini Bible atau apa? Enggak, pengertian dia aja Bang. Nah, itu dia Udah. masalahnya. Urat saraf dia sendiri nggak ada Ulangan itu. 10 ayat 17. Nah, coba. Ulangan Oke, 10 ayat 17. bacain. Ulangan Apa? 10 ayat 17. Oke. Oke. Baca di situ. Ya kok ya kita disuruh Sebab baca. Supaya Tuhan ngerti. ya sebab Yahweh Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Nah, ini ya. Oke, ada lagi. Joshua. Ya mah tertinggi lah maksudnya. Teruskan coba. Artinya ada banyak Allah. Ada banyak maha ahli di surga. Tetapi satu yang maha ahli tertinggi. Itulah pencipta Jangan langit itu dan bumi. bolak-balik itu terus, yang lain bahasnya. Dari tadi itu diterangin. Artinya kalau kau udah paham itu, udah tahu kau tersesat. Ya Allah. Jadi caramu aja tidak menunjukkan kedewasaan dengan berpikir dan menghormati orang. Itu kalau Dengarkan orang Joshua 22 ayat dengerin dulu 22. orang. Joshua 22 ayat 22. Allah segala Allah adalah Tuhan, huruf besar ya. Allah Ya, segala Maha Allah Tinggi. adalah Tuhan. Maha tinggi. Nah, apalagi? Ada lagi banyak segala Allah. Kemudian ada juga sidang para Allah di surga. Ada juga musyawarah Tuhan. Gimana kau baca itu? Bah, makanya aku bilang, Sedang musyawarah membahas bagaimana meningkatkan perekonomian bangsa. makanya di surga ada sidang ilahi, Mazmur 82. Ini istrinya nih Bang. Istrinya Pak Gumasa. Mazmur 82. Kau yang sakit jiwa Juma. Surgamu aja surga menemui bidadari. Mazmur. Beda juga kau di surga kami. Dengarkan. Para Bang Juma. Dasar Dengarkan. congor. Mazmur Ada congor kau 82. Juma. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Bunda Kenapa kau Rahma. miutin? Munafik kau, pengecut. Bunda Rahma yang emosi. Kenapa kau mute itu Bang. Bapak Gumasak? Kau malu? Malu dengan omong kosongmu selama ini kau cari makan cekek di TikTok sini. Ketahuan kau tuh. Kenapa kau kasih mute itu Gumasak? Malu Jadi kau. apa? Ibu dengar itu bagus rupanya. Kau tuh yang harusnya dengar. Sesat kau. Kau tuh yang dengar tuh omongan Gumasak itu. Telingamu tuh kuping tuh dipasang baik-baik. Bila perlu pakai handset yang besar kayak toa. Jadi, Mas Saya ajaran Gumasa pastikan gini, benar. atas nama Bibel, Atas nama Bibel. semua Emang iya, ajaran bukan kayak kau cuma satu ngarang-ngarang Tuhan kau ada tuh suka ajaran sesat. membolak-balik Bible itu. Sok-sokan kau. Al-Quranmu aja kau nggak bisa menguasai semua kok sok-sokan congor mau ke Alkitab. Jeremia Nggak tahu malu kau. 23 ayat Sabar Bang Juma, 18. sabar. Suami istri nih, Bang. Jeremia. Oh, udah lama mereka. Jeremia 23:18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Gak mungkin musyawarah sendiri kawan. Pasti anggota DPR-nya juga.
Karena Itu kan diperbandingkan, para malaikat, bodoh. Bodoh para itu malaikat dibandingkan. itu adalah- Bukannya di atas itu dewa. Di surgamu itu cuma Para ada itu, malaikat tidak ada yang itu susu adalah- montok itu siap melayani. Itu. Jadi kau dengar baik-baik, itu cuma contoh. para Oh, malaikat contoh. adalah para staf yang maha ahli, yang Allah atau yang ilah. Apanya yang lucu? Apanya yang lucu? Ada staf di sana. Dasar lo. Ada bagian lucu. legalnya juga. Jadi Suami istri setiap kompak ini, Bang. malaikat, Ya, suami istri setiap kompak. malaikat memiliki Kami itu kekuasaan ngomong dengan kebenaran, masing-masing. bukan kayak kau menghujat, mengklaim, Ya, nyalim itu hanya Gimana? untuk klaim Ada agama contoh, apa, misalnya agama gini. orang, Alkitab orang. Alkitabmu sendiri kau bodoh, Contoh. kau tidak tahu apa-apa. Yesus Kristus Modal congor adalah salah seorang Seperti ular berbisa malaikat kau Zuma. Nah, dan dia Yesus malaikat adalah tertinggi. Yesus adalah Yesus Kristus adalah salah seorang malaikat surga. Ini bukan harga diri Bang Juma. tanya istrinya. Istrinya tanya. Sehingga Yesus disebut salah seorang Allah yang Tuhan. Karena Yesus salah seorang malaikat surga, maka Yesus disebut salah seorang Allah yang Tuhan. Udah salah seorang Allah lagi. Gimana ya? Tanya istrinya. Salah Istrinya seorang gimana? Allah. Istrinya Dengarkan ya. suka masain. Jadi gini, Allah itu bukan entitas, tapi gelar. Sama kayak ini, seorang sarjana. Sarjana nggak ada wujudnya, tetapi gelar yang melekat pada oknum sampai sarjana. Seorang Allah maksudnya seorang yang maha ahli atau yang sangat ajaib. Ya, Yesus itu seorang yang sangat ajaib. Ya, Iya. Yesus juga seorang Tuhan. Iya, Maksudnya gini, iya. Yesus seorang Tuhan artinya Yesus seorang yang kudus, seorang Iya, yang iya, tidak iya. berdosa, seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat suci. Karena arti kata Tuhan di dalam Bible adalah yang sangat mulia, yang sangat suci, yang tidak berdosa, atau juga pemimpin yang suci. Bisa juga pemimpin yang suci. Gitu. Iya. Jadi makanya Yesus Kristus artinya Yesus Tuhan. Kenapa Yesus Kristus artinya Yesus Tuhan? Karena Kristus artinya yang diurapi atau yang disucikan oleh Yahweh. Jadi barang siapa telah disucikan oleh Sang Yahweh, maka otomatis dia sangat suci, tidak berdosa. Jadi setiap orang-orang yang Kristus atau yang Mesias atau yang Almasih pasti seorang Tuhan, seorang yang tidak Jangan bilang berdosa. kami laki bini, itu cuma kalian tuh iyo. Kalau Jadi kami orang Kristen Kristus tidak sembarang-sembarang. artinya Tuhan. Laki orang, bini orang, bini Kristus orang. artinya yang sangat suci atau yang tidak berdosa, bukan seperti yang diajarkan Kristen-Kristen palsu. Karena Kristen palsu menyebut Tuhan artinya pencipta langit dan bumi. Itu Kalau Apa ini ajarannya Bang Juma? jadi Sama, tanya istrinya bang. Istrinya tanya. Saya nggak mau nanya jadi itu. Tuhan arti Juma. Tuhan di dalam Cuma kau pasang kuping arti baru. Tuhan di Kami dalam orang Bible Kristen itu adalah menikah sekali seumur hidup, yang tidak Pasang-pasangkan kadang lagi itu berdosa mungkin kau. atau yang sangat suci Ajaran kau Malu ya. Malu nih ya. atau yang Kau pakai pasang Diurapi. suaminya itu pula. Iya bang. Dia buruk-burukin HKBP dong, bukan HKBP ini. Coba bahasa Ajaran Batak kami dulu, coba Kristen bahasa Batak. Katolik itu menikah seumur Bisa hidup dia. satu, bukan sarang Orang ngangkang Batak sini dia. ngangkang enggak. Sorry ya. Orang Batak. Tapi bukan HKBP. Lu masa coba. orang Batak kan? saya orang Batak. Di mana HKBP-mu Bang? Untuk apa kau interogasi itu? Itu pertanyaan ringan kok. Pertanyaan ringan kok. Jawab pertanyaanku. Kau mau tanya bisa, ku tanya kok nggak bisa. Kok begitu kok nggak bisa menghargai orang? Cuma ditanya di mana HKBP-nya. Nggak perlu saya sulit kasih kok. tahu. Percuma kau terangkan itu semua, kau nggak beriman, nggak berakhlak, nggak menghargai orang. Dengarkan. Tadi saya sudah jelaskan sama kau bahwa kau adalah umat iblis.
Iya, nggak Allah. apa-apa. Itu kan menurutmu nggak apa-apa. Saya nggak marah. Nggak. Karena nggak. intinya Tuhanmu hanya sebiji. Ya Allah. Kalau yang ini, karena- kalau Iblis ini, dia jemaat apa dia? Tuhannya juga sebiji dia. Karena kalau kau tidak mengakui para malaikat surga adalah tidak oknum-oknum yang sangat mulia, maka Anda sedang sebarisan dengan para iblis. Kapan saya sebut saya tidak mengakui Kalau malaikat di surga? Itu suruhan Allah loh. apakah dirimu mengakui para malaikat adalah Mungkin istrimu kali mau kau Tuhan? pasang-pasangin sama laki lain nih. Kalau kami ke orang Katolik itu, Apakah dirimu Dapur suatu mengakui istri para sudah malaikat ada, surga ngangkang adalah sini ngangkang, oke, oknum yang sorry. Tuhan? Katolik lagi dia. Oknum-oknum yang sangat mulia. Berubah. Tuhan artinya yang sangat mulia. ajaran Katolik Dan itu cuma hanya- kita sekali seumur hidup, dan bukan sini hanya ngangkang sana ngangkang, umat iblis situ tusuk sini tusuk. Dan Sorry para ya. iblis yang tidak mengakui para pejabat surga dan para malaikat surga tidak oknum yang sangat mulia. Ya, Kalau Apa ini? Saya baru kali ini dengar seperti ini, Bang. Ibu jampi-jampi tuh ibumu yang sering dijamping, di ngangkang sana, di ngangkang sini tuh ibumu yang jampi-jampi ya. Bukan saya, karena ada Jadi yang setiap itu bukan sana orang- tusuk, sini ngangkang, enggak. setiap Ngangkang sama suami, apapun, bukan sedihnya mau dinangkangin, enggak. setiap apapun Itu yang ajaranmu menganggap yang pejabat surga, yang menganggap para malaikat surga tidak Tuhan atau tidak sangat mulia, maka dia sedang sebarisan sama Kristen dengan palsu para mereka berdua, ilah ini yang Kristen iblis. palsu. Oh, Kristen begini ya modelnya ya. Nggak tahu. Jadi para Karena kan Islam yang para sudah duluan umat sudah bergaru. iblis, Kalau digaru kan gatal, kalau dibakar kan menyala, ya kan? para umat yang iblis Kalian aja tidak mentuhankan para penghuni surga. orang Kristen bilang itu ini ada dakwah. Apa? Dasar iblis. Ada kalimat juga begini ya. Enggak, mereka ini pasangan sejati memang. Itu cuman kau, cuma istrimu aja yang pasang sama itu. Istrimu aja cuma pas. Itu cocok memang kalau pasang-pasangkan. Kalau saya jangan kau pasang-pasangkan. Karena ajaran kami itu sekali nikah seumur hidup, satu laki satu bini. Bukan sana ngangkang, sana tusuk, tidak. Jadi istrimu aja kau pasangkan sama Pak Gumar Sarka siapa itu. Jangan salah. Itu kan cocok dengan ajarannya. Pak Gumasa, ibu begitu Pak Gumasa? Dia engkari diri lu. Jangan kau pasang-pasangkan Malam dengan ini. laki lain. Pasangkan saja istrimu sama orang lain, sama laki lain. Karena Jadi Katolik itu setiap mengajarkan umat kita sekali iblis- seumur hidup. Nggak diakui Pak Gumasa. Setiap umat iblis, ya, setiap umat iblis menurut Bible adalah orang-orang yang menganggap para malaikat surga tidak Tuhan. Abraham saja pun mengakui para malaikat adalah Tuhan. Ampunilah dia. ya Abraham Allah. juga mengakui para malaikat adalah Tuhan. Mana ayatnya? Ya, baca Kejadian 22 ayat Nyala 11. trans. Yang banyak-banyak makan sampah basah itu nenekmu. Makanya sana gosok sini gosok. Oh begini ya orang Kristen bicara ya. Ampun. Iya. Iping tuh jangan aneh-aneh. Yang banyak Nggak makan usah dibilang banyak orang sampah Kristen basah itu loh. nenekmu. Sana gosok sini gosok. Abraham juga Saya tidak mengakui Makanya bangsa para meleleh. malaikat adalah Tuhan. Abraham juga mengakui bahwa para malaikat adalah Tuhan. Astagfirullahaladzim. Baca Kejadian 22 ayat 11. Baca Ajaran Kejadian si- 22 ayat 11. Di sana Ajaran bidik Abraham menyebut Ya, para malaikat adalah kan ya. Tuhan. Jadi Kan suruhan hanya Tuhan. orang-orang Gue masak yang nungging sama mengikuti nenekmu aja Islam ya. Nenekmu kan doyan nungging.
Kalau ajaran Katolik tidak doyan nungging cuma satu. Yang satu bahas apa, yang satu bahas apa, nggak nyambung mereka Kalau suami taping istri. jangan aneh-aneh. Nenek Ini sengaja disumai ini biar gak nungging kan, doyan ngangkat, doyan nungging ya kan. Suami istri mereka ini sengaja bikin Jangan kau lawak. bilang saya begitu. Karena kami orang Katolik itu menikah sekali seumur hidup. Yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Sana ngangkang, sana sini ngangkang, tidak. Katanya kau jangan harus taping saya Jadi begitu. setiap Jangan kau taping saya orang begitu. cerdas, Nenekmu yang doyan ngangkang itu. setiap orang cerdas pasti akan sadar dan mengakui banyak sosok yang Tuhan atau sosok yang sangat Istrimu mulia aja di dinuding luar sama seluruh dirinya. dunia karena murahan, sampai murahan. kok ada orang ngomong nggak kelihatan mukanya ya? Iya makanya itu aneh-aneh. Berarti Dia ibu laki-laki. yang Makanya di aneh. atas. Nenekmu Dia itu mau dinuding laki-laki seluruh dong. dunia karena itu ajarannya. Bukan kamu, Ngangkang saudara. sini, ngangkang sana. Satu Kalau- Katolik yang- semua BP. Tapi suami Ini- istri nggak jelas lu berdua. Bang Kiko Yang gak yang jelas satu tuh kamu. ini. Kamu tuh yang gak jelas, Kiko. Dengerin, dengerin. Kau tuh yang tidak jelas. Coba. Stres Kau kau. Kristen tapi Miring otakmu mempermalukan itu. orang Kristen. Kau caci maci orang di sini. Coba. Ah, terus mereka caci maki saya boleh? Gak apa-apa. Itu kan salib. Nggak mau. Kau harus menanggung penderitaan Nggak mau. apapun. Karena itu bukan ajaran saya. Iya. Ajaran saya menikah sekali seumur hidup. Bukan sana ngangkang, sana tusuk. Tidak. Jangan paksakan kehendakmu atas orang lain. Dia laki-laki Bang Kiko. Enggak, tapi satu Suaranya agama, memang- satu Katolik. Di situ saya curiga dengan berdua ini. Hadirlah dengan Laki- membuat sejuk. Laki-laki dia bukan perempuan, cuman mukanya suaranya agak kayak mirip perempuan memang. Tetapi Kau yang satu bang bencong. HKBP, satu Katolik. Kau tuh yang Kan- bencong cuma. Bencong bertopeng. Tuh, Nah, itu orang kan. Kristen begitu bicara, coba. Apalah ini? Bukan perempuan dia Bang, dia perempuan jadi-jadian sih. Oh, Justru kau tuh ular berbisa. Laki-laki jadi-jadian. malam Ular Yanti. berbisa. Makanya kau Kalau bermasker. siang dia Yanto. Kenapa ular Abang- berbisa? abang yang di Makanya atas. masker ini tidak bisa kau lepas. abang yang di Karena atas kau adalah bilang dia ular berbisa. yang bawa Katolik. Yang mana suami istri kata abang tuh? Benar suami istri? Tanya aja, gue masak. Bang, ini istrimu bang benar yang bawah. Oh, kenapa kau Itu suaminya, istrinya Juma itu. Gemasak itu istri suami dari istrinya Juma. Turunkan adalah iblisnya kau. Namamu aja iblis. Suami dari Gak istrinya. ada suaramu Juma. bang. Namamu iblis. Gak apa-apa anda yang menyebut. Kan anda yang menyebut. Namamu aja iblis mau mere. Hah? Iblis mau. Jadi yang harus kalian hafal adalah Ada tulis iblis di situ. Udah mulai jadi yang keretakan kalian harus rumah hafal tangga. adalah itu tadi Yang Sundal tuh nenekmu ya. Ya Allah, ya ciri-ciri Tuhan. Ajang. umat Yang iblis. Sundal tuh nenekmu suka ngangkang sekarang. Dibilangnya Ciri-ciri istrinya, umat iblis. ah, Bukan lu Dengarkan. maskermu. Bukan lu maskermu. Tidak, Bang Gumasak katanya aku ini istrinya Bang Gumasak. Mungkin itu si selingkuhannya istrinya Juma kali. Kita mana kenal kok itu kalau pun dibilang begitu kenapa kok keberatan? Gak ada. Kebetulan masa aku istrimu? Emang aku istrimu? Emang aku Terus istrimu? kalau kau dibilang istriku, terus benar kayak gitu. Yang taping di bawah bilang aku istrimu. Aku gak mau lah, kamu bukan lakiku, aku ngaku-ngaku ngapain? Ah, kena prank gua sama Juma. Kau nikah sama Bang Juma aja, dia belum punya istri. Sorry, aku jijik. Jijik aku sama dia. Allahu Jijik. Akbar. Apa Sumpah. dibilang tadi? Iblis Bang mau mere Juma katanya. tahan lama berpidato. Jijik aku sama dia. Siapa juga yang mau sama bencong? Oh, ada aja. Ih, kau tuh yang bilang istrimu kali yang bencong. Loh, laki-laki sampean ngaku aja. istrimu. Mungkin Coba istrimu yang buka bencong. kamera. Ya. Oh, kau nikahin Coba bencong buka kau. kamera. Coba buka Pantas kamera kau pakai masker perempuan. terus karena kau nikahin bencong. Enggak berani buka kamera karena dia laki-laki. Pantasnya kau maskeran terus. Iya bang, laki-laki Ternyata dia binimu berkumis, bencong dia kok. berkumis. Lebih tebal kumisnya daripada abang. Pernah kok dia buka sekali. Istrimu kali yang kumis di bawah kumis di atas. lebih kenceng kumisnya dia. Kenapa ini jadi lari topi ini?
Ya, penjelasanmu itu mulu muter-muter kayak roda pedati. Biar dengar tuh iblis satu itu, bukan muter roda, biar iblis itu dengar lebih jelas. Biar terbuka lebar tuh iblis. Jelaskan baru masak. Ya gaskan katanya. Apa mau digaskan? Jelaskan sama dia. Udah dijelaskan, Bagus, tapi kau yang ribut terus. Ya, kena deh. Kena deh, orang lagi menjelaskan dia sebut-sebut ngangkang terus minta digangkangin. Orang lagi Gak menjelaskan. doyan, yang minta digangkang nenek cuma. Kalau aku gak mau, sorry ya. Orang Orang lagi bahas Sorry. orang Aku bahas nggak suka Tuhan, kau bahas digangkangin. ngangkang. Kayak mana kayak gitu? Aku yang mau ngangkang. orang bahas Tuhan. Binimu kali mau minta digangkang seluruh dunia. Kalau aku enggak. Orang bahas Tuhan, situ sebut ngangkang terus, terganggu lagu masa ilmunya nggak kesampaian semua. Ah itu tuh, Yang habis anjing tuh. tuh kau anak susel. Ah, itu sembarang. Iblis anjing udah Aduh. bisa tuh kau. Jangan bahasa Putus, jorok lah. Tahan emosi, janganlah. Hargailah Bang Juma itu. Lucu bang, lucu. Dia aja nggak Ayo, menghargai orang menghargai dia Nggak aja. apa-apa. Kita kan ini tamu di sini. Biarkan itu hak Bang Juma. Orang cuman ketawa kok. Aku Iya. nggak ngapa-ngapain. Masa Bang Juma nggak bisa ketawa? Jadi Lucu aja. menurut Yang kata musuh mungkin Bibel, nenekmu cocot. Nah, ada lanjut. dua golongan Allah. Menurut Bibel ada dua golongan Allah. Pertama, golongan Allah yang Tuhan. Iya, Yang kedua, jangan mati dulu. Panjangkan umurnya dia Tuhan. Aku masih butuh hiburan. ambil surga. Ada dua golongan Allah. Kena karma dia. Adalah para Allah yang bersemayam di luar surga, para Allah yang berdosa atau para Allah yang iblis. Gak pernah disebut Ya. para Allah, para malaikat. Jadi para Allah yang berdosa, mereka lah menjadi para Allah yang iblis. Astagfirullahaladzim. Ini suamimu Ngapain Lis. aku nangis? Lis, suamimu Lis. Mana Sorry. itu? Jadi Salah gini, kasih makan. Ya lanjut. surga adalah tempat bagi segala sesuatu yang tidak berdosa. Artinya, segala bagus. sesuatu yang masih di luar Setuju. surga, makanya segala sesuatu yang masih di luar surga adalah sesuatu yang berdosa. Pertanyaan, di manakah nabimu sekarang? Di manakah ilahmu sekarang? Kalau mereka sekarang masih di luar surga, maka mereka adalah sesuatu yang berdosa. Halo, assalamualaikum. Salam. Mau Jadi jemput kalau Ibu Lis? nabimu masih di luar surga, itu pertanda nabimu tidak seorang Tuhan. Mana ya? Nabi-nabi ya. Tuhan ya Tuhan. Ya, itulah Tuhan itu suaminya, Lis. gelar yang artinya sangat mulia, tidak berdosa. Bukan seperti yang diajarkan ajaran iblis. Tuhan artinya yang sangat mulia. Makanya gitu, seorang nabi yang tidak Tuhan, atau seorang nabi yang tidak suci, atau seorang nabi yang tidak berdosa, ah, Kalau iblis mengajar di mana? Di paket C atau paket A? jadi kan gini, iblis artinya pendosa. Seorang nabi yang tidak Tuhan, Ngakak pasti istrinya, seorang ngakak nabi yang iblis. istrinya. Seorang nabi yang pendosa. Seorang Ngakak nabi istrinya. yang pendosa tidak lulus menjadi seorang Tuhan. Nabi itu utusan Tuhan, pakai jadi Tuhan. Pakai Tuhan. Semua utusan Yahweh adalah orang-orang yang Tuhan, orang-orang yang suci. Orang-orang yang Tuhan.
Semua utusan Yahweh, utusan dari Allah Bapa di surga adalah orang-orang yang Tuhan, orang-orang Apa yang suci. istrinya? Istrimu Tidak aja yang kasih ada ke pendosa, bang masak itu. tidak ada orang pendosa. Istrimu aja utusan kasih ke sang bang Yahweh. masak. Silis ini lagi Semua birahi dia. utusan daripada sang Yahweh adalah orang-orang yang Tuhan, orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang tidak berdosa. Bilang aja orang-orang yang mulia. Karena udah utusan. Orang-orang yang mulia artinya Tuhan. Dah, Kenapa kau lucu cuma? Lawak kali ya itu. lucu lah, ini juga korslet juga nih. Memang bagi Jadi masak gini. itu melawak. Yang sangat mulia di surga, yang paling aja sangat tertawa. mulia di surga, atau yang Kau paling ketawain apa Tuhan, itu? Kau ketawain di sini. Mana paling ada kau Tuhan ketawa Tuhan itu? mengutus Tadi kau ketawa. seorang Tuhan. Jadi gini, seorang Bilang polisi Bang Juma tertinggi ketawa. pasti pernah mengutus seorang polisi. Ah, Ya, Tuhan tertinggi harus mengutus Tuhan. Hanya Tuhan tertinggilah yang mampu mengutus Tuhan. Hanya polisi tertinggilah yang mampu mengutus polisi. Paham? Jadi Tuhan tertinggi itulah sang dengarkan Yahweh. tulis. Kau itu yang perlu pasang telinga dengan toa di telinga. Semua utusan sang Yahweh adalah Yang diomong sama oknum gemasak yang itu cuma ke kau bukan ke saya. Oke, Oknum you yang know. tidak berdosa. Understand? Ambil Tuhan toa artinya musikmu itu taruh di telingamu yang itu biar tidak menjelas. berdosa. Dengar Jadi ditulis. makanya kasih dulu semua pertanyaan Bang utusan sang Juma. Yahweh Termutar sudah 5 kali. adalah Coba lah oknum-oknum Bang yang tanya. Tuhan, Tanya. oknum yang Nah, sangat abang kan mulia, maksudnya, jadi kita nggak berhak. oknum-oknum yang Kristus, oknum-oknum yang Mesias, oknum-oknum yang Almasih. Inilah radio Apakah iblis itu juga termasuk Tuhan? Iblis artinya pendosa. Apakah termasuk Tuhan? Tidak, Tuhan artinya yang tidak berdosa. Iblis itu ular, Benar bukan juga. Tuhan. Tuhan Ular lawan berbisa. katanya iblis. yang lain tanya. Bukan berseberangan. Mana ada Oh, Tuhan iya, yang iya. iblis? Tetapi ilah yang Kenapa kau mute itu cuma pengecut? Mana ada? Ini, Enggak teringat. pengecut memang kau. Mana ada? Dia mati sendiri. Itu Ya kau ada yang mute, mana suaranya. ada yang mute? Dia bukan gila kok, dia mute sendiri. ada ilah yang Ada suci lagi. atau yang tidak berdosa atau ilah yang Tuhan. Ada kemudian ilah Coba, yang coba, iblis, coba ilah dengarkan. pendosa. Coba dengarkan. Apakah Yesus dan iblis sama-sama ilah? Mereka sama-sama Cuma yang ilah. sakit jiwa, yang pemikiran kayak gitu. Nah, sama-sama ilah Tapi dia bilang. bedanya di mana? Bedanya Bedanya. Yesus dengan Lucifer. Mereka sama ilah, sama-sama sang ajaib. Tapi bedanya gini, Yesus itu adalah ilah yang setia terhadap Yahweh. Tetapi Lucifer ilah yang tidak mau diperanakkan Yahweh atau ilah yang durhaka. Nah, kalau Makanya ini Lucifer disebut Bang, ilah kalau list ini yang tidak mau list ini diperanakkan termasuk Yahweh. ilah apa dia? Itu. Itu Kalau list ini mereka termasuk adalah apa bang? sama-sama Kalau jimat itu iblis ular berbisa. Nah, Kalau Jadi list ini Yesus dan termasuk Lucifer ilah apa dia? adalah sama-sama tahu tuh cuma siapa? ilahnya iblis, ular berbisa, ular berkepala 10. Kalau list Jadi ini ada ilah dua ngangkang. golongan ilah. Jangan kau cari perkara dengan saya. Ilah yang Tuhan dan ilah yang iblis. Lawan kata Tuhan adalah iblis. Lawan kata iblis adalah Tuhan. Bang, Kalau Tuhan artinya yang tidak berdosa, kalau iblis Fakta-fakta artinya yang doyan ngangkang ke pendosa. nenekmu. Nenekmu kan suka doyan ngangkang Kasih sana pertanyaan ngangkang Bang itu. nenekmu. Udah 56 Karena ajaran kali saya kita itu bahas. sekali menikah seumur hidup. 56 Yang doyan kali. ngangkang nenekmu ya fakta. Nama kena lampir ini juga kenapa lah ini ampun. Lampir. Di atas juga di bawah kuntilanak. Jadi semua ilah, setiap Kambuh lagi. ilah yang tidak berada di surga
adalah ilah yang berdosa atau ilah yang iblis. Salim, ngangkang itu pada laki sendiri, bukan semua laki kamu digangkangin. Ini asik Itu ngangkang adalah asik ngangkangnya ini. itu. Baca taping di bawah tuh bang. Udahlah, permisi lah aku mengangkang dulu lah. Permisi ya. Ini sengaja ini dipelihara Bang Zuma ini biar besok kita main ya. Tanya-tanya dulu Bang. Jangan dulu, mau ditanya dulu, kita tanya Mau jawab dulu. ditanya, jangan pergi dulu. Makanya jangan situ aja yang bicara. Tuh mau ditanya Bang Juma. Iya. Iya. Oke, tanya. Saudara Gumasa, pertanyaan saya kepada saudara, ketika Yesus ini nanti ada di surga, apakah Yesus benar akan menghakimi seluruh manusia? Betul. Menghakimi ya? Ya. Iya. Karena dia adalah menteri bidang penghakiman. Iya. Biar kau paham, karena malaikat itu adalah malaikat, artinya menteri surga. Biar kau paham, gak usah kau ketawa dalam kebodohanmu. Menteri Pertahanan katanya. Menteri penghakiman. Oh, Menteri Penghakim. Karena dialah yang menghakimi segala yang mati dan yang hidup. Makanya Yesus adalah Tuhan semesta bidang penghakiman. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi yang boleh menjadi malaikat, masih atau hidup hamba kau, Lis. daripada Yahweh, Les, masih hidup kau? Kau tuh yang mati. yang boleh menjadi malaikat, Ini film Muhammad itu. yang boleh menjadi malaikat atau menjadi hamba Yahweh, Astagfirullahaladzim. yang malaikat harus maha ahli artinya Allah. Jadi Yesus ini Allah menteri artinya menteri maha penghakiman. Ada nggak di sana lanjut menteri olahraga? pertanyaanmu. Tanya lagi bang yang berbeda. Iya. Jadi kalau misalnya ada Yesus ini sebagai menteri kehakiman ya, penghakiman. Ya, malaikat surga lah. Oh, kok malaikat surga lagi? Malaikat surga itu kan artinya menteri. Jadi Yesus menjadi malaikat. Malaikat surga, karena dia malaikat Itu surga kan maka dia contohnya salah seorang cuma Tuhan. ini emang otak miring nih. Itu kan dia cuma Karena contoh. dia salah seorang semua Oh, iya, malaikat iya. Contoh. pasti Kamu Allah. ngerti dia cuma contoh. Bukan di surga tuh kau jangan lebih baik daripada saya nanti. Semua keluar badan malaikat saya enak pasti jadi. Allah Lebih baik tidak usah. atau ilah atau Itu kan dia maha cuma ahli. contoh. Karena Iya, dia ada indikator surgawi, maka semua penghuni surga adalah Tuhan. Maksudnya sangat mulia, tidak berdosa. Makanya malaikat surga artinya Allah yang Tuhan. Makanya Yesus adalah salah seorang Allah yang Tuhan. Pengertiannya gini, Yesus adalah salah seorang yang sangat ajaib dan yang tidak berdosa. Itulah arti Allah yang Tuhan. Yesus adalah salah seorang Allah yang Tuhan. Artinya Yesus salah seorang yang sangat ajaib dan yang tidak berdosa. Tanya sama Lilis bang, sama Nenek Lampir. Kau gerandong. Gerandong kau itu. Jadi makanya para Allah yang Tuhan adalah para pejabat surga. Jangan digangguin. Cuma tuh Dia, gerandongnya. Para Allah yang dia lagi Tuhan birahi dia adalah itu dari tadi dia tuh. adalah para pejabat surga. Karena untuk menjadi pejabat surga harus seorang yang maha ahli atau seorang Allah dan juga seorang yang tidak berdosa atau seorang Tuhan. Jadi
syarat mutlak untuk menjadi pejabat surga adalah harus maha ahli dan maha suci. Itulah Allah yang Tuhan, gitu. Jadi kalau hanya cuma seorang Tuhan, tidak boleh menjadi pejabat surga. Karena penghuni surga belum tentu dia seorang Allah, seorang maha ahli. Contoh, kalau saya nanti masuk ke surga, dia lagi pukul-pukul ininya, Bang. Kalau saya nanti masuk surga, maka saya salah kedengaran di sini. Juma iblis. Saya lagi kalau saya nanti masuk surga, maka saya adalah seorang Tuhan. Itu. Tapi walaupun saya seorang Tuhan, tapi saya tidak seorang Allah. Karena ada seorang Tuhan, tapi dia tidak seorang Allah. Ada seorang yang tidak berdosa, tetapi dia tidak seorang maha ahli. Udah basah kali punyamu itu. Memang dasar manusia iblis. Istrimu sana mungkin kamu sana loh. Istrimu sudah pukul di sini kedengaran. Jangan kau bas-basin saya. Enggak, orang lagi bicara. Ini orang lagi bicara si Gumasa. Masa kau nggak hargai? Kau malah kau pukul-pukul itu mau basa-basa lagi. Jadi paham ya, itulah bedanya Allah yang Tuhan dengan non Allah yang Tuhan. Ya udah cukup. Jadi, tentang itu, yang lain dulu diterangin apa, jangan itu terus. Karena dengan kau pahami narasi saya ini, akan sadar kalian bahwasannya kalian adalah umat iblis. Ya nggak apa-apa, kan menurut Anda apa? Kami nggak marah. Udah, apa lagi pertanyaanmu? Nanti biar ku tanya lagi kalian. Ya Tuhan, karena kan Tuhan tadi Allah. Beda Tuhan, beda Allah. Mana kau ini? Kenapa aku disusun? Orang nggak mau dengar itu, punyamu itu sudah basah, dipukul-pukul kayak gitu, orang nggak mau dengar. Yang basah itu memek istrimu. Sudah ngangkat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya, itu jorok kali dia kan? Emang jorok kali dia. Lagi bilang kalau yang jorok ngangkat mungkin kamu sana tuh. Ini dia pukul ininya, dia pukul-pukul basah-basah, kita dengar kan tidak enak. Salah kalian itu alat kelamin itu sangat mulia loh kawan. Dengar kau itu, Lis. Jangan kau sembarangan kau pukul-pukul di sini, ada tempatnya. Masa depan umum juga kau kayak gitu kebiasaan ini. Orang lagi bicara agama, Tuhan lo dibahas di sini. Kau hargai Gumasa ini. Jadi tidak semua oknum yang Tuhan adalah pencipta. Tidak juga semua yang Allah adalah oknum pencipta. Jadi siapakah pencipta langit dan bumi? Dia adalah dia yang paling Allah dan yang paling Tuhan. Dan itu udah disebut, apalagi udah diterangin tadi, udah berapa kali udah kami dengar. Nanti ketika datang Yesus kedua kalinya, apakah para pejabat surga juga turun? Para pejabat surga yang lain? Iya. Ada yang turun, tapi nggak semua. Di antaranya? Karena nanti ada malaikat ya yang akan menumpahkan 7 malapetaka. Oh, itu sebelum kiamat? Iya. Itu mereka juga pejabat surga mereka. Jadi gitu. Intinya gini, harus kalian hafal, malaikat adalah nama jabatan. Artinya mereka adalah hamba ring 1 daripada Sang Yahweh. Oh, ring satu. Ya, artinya mereka lah hamba maha tinggi. Hamba mereka bukan sama dengan saya juga hamba, tapi bukan maha tinggi. Tapi para malaikat adalah hamba dan mereka adalah Tuhan. Maksudnya sangat mulia. Mereka juga Allah, artinya mereka juga sangat hebat atau sangat ajaib. Gitu. Kalau di sini apa dia?
Apa? Lis apa dia? Lis apa dia? Lucifer.